Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya kedatangan tamu ya dari alumni Gontor ya. Namanya Ustadz Pintar Alampane. Beliau ini adalah alumni Gontor yang merupakan alumni terbaik lah. Beliau ahli qiro. Nanti kita bisa dengar suaranya ya, sangat merdu suaranya. Dan pada kesempatan ini alhamdulillah beliau bisa hadir berkunjung ke tempat kami, sekaligus ingin berbincang-bincang ya tentang video yang saat ini beredar tentang pesantren Gontor yang disampaikan oleh Buya Ar-Rozi. Kira-kira bagaimana Ustadz Pintar Alampane terkait pernyataan beliau yang menyatakan bahwa pesantren Gontor ini akidahnya, katanya akidahnya mengajarkan akidah yang sesat. Ya. Kira-kira bagaimana? Ya, terima kasih Pak Ustadz Marspi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat media, saya kebetulan berkunjung ke tempat sahabat saya Ustadz Marzuki. Ya, sekarang ada memang Ustadz pernyataan Buya Ar-Rozi lah. Ya, sebenarnya Buya Ar-Rozi ini saya dulu suka dengan pemikiran-pemikiran beliau ini. Ya, senang karena memang menantang untuk kita berpikir. Sebagai orang penuntut ilmu kita harus berpikir tegas, lugas seperti itu. Namun akhir-akhir ini banyak pernyataan beliau yang menurut saya ya sudah tidak relevan lah. Artinya banyak kontroversialnya, sehingga terjadilah salah satunya beliau menyinggung masalah akidah. Akidah Gontor dikatakan akidah sesat. Buya Ar-Rozi, dengan segala hormat saya kepada antum ya, saya sebagai alumni Gontor ya, saya benar mempelajari yang Ustadz bilang, kitab karangan Fauzan Soleh ya. Tapi perlu digarisbawahi Ustadz ya, di Gontor itu kita punya slogan, Gontor berdiri di atas dan untuk semua golongan. Artinya apa? Di Gontor itu tidak hanya ya Muhammadiyah, tidak hanya NU, tidak hanya Persis, tidak hanya Salafiyah, akan tetapi slogan itu menekankan bahwasanya siapapun boleh masuk Gontor selagi akidahnya benar-benar ya ada dasarnya gitu. Artinya jumhurul ulama tidak ada perbedaan di situ gitu ya, atau itu sudah merupakan mutlak lah. Kalau di Gontor contohnya kita yang khilafiyah saja itu sah-sah saja. Salah satu contohnya ya alumni Gontor kadang-kadang imamnya berkunut. Nah, kalau berkunut itu apakah dikatakan sesat? Kadang-kadang imamnya tidak berkunut. Nah, itu khilafiyah sebenarnya, sunnah. Jadi kalau hal-hal sunnah itu ya silakanlah. Karena kita posisinya belajar nih Ustaz. Belajar ya. Dan Ustadz Buya Ar-Rozi juga menyatakan kita belajar akidah ahli sunnah wal jamaah. Mulai dari kelas 1 sampai kelas 3 kita belajar itu. Pertanyaan saya Pak Ustadz, apa sih salahnya kita belajar akidah Wahabi? Kalau itu dikatakan Wahabi, apa sih? Kita kan belajar nih. Kalau kita tidak belajar akidah itu, bagaimana kita tahu orang Wahabi? Pemikiran seperti apa? Tapi jangan dijudge, jangan dikatakan ketika kita belajar akidah suatu kaum kita dikatakan orang itu kan salah. Nah, ini pengalaman saya nih Ustaz. Dulu saya sebelum masuk Gontor, saya juga di pesantren Salafiyah. Di situ tuh kalau kita belajar bahasa Inggris
kita akan termasuk golongan orang-orang kafir. Coba bayangkan doktrin seperti itu. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai sebuah kaum, maka dia bagian dari mereka. Tapi kan nggak relevan ini. iya. Jadi jangan dikatakan artinya seperti ini, mentang-mentang atau karena kita belajar buku Soleh Al-Fauzani atau Fauzan Soleh, kita dikatakan akidahnya sesat. Berapa juta atau berapa ribu alumni Gontor yang akan protes terhadap Ustaz. Mungkin itu tanggapan saya. Oke, terima kasih. Nah, berarti memang di Gontor sendiri sekalipun mengajarkan tentang akidah Syekh Fauzan Soleh, dalam hal ini bukan berarti kemudian Gontor itu memiliki atau mengajarkan akidah yang sesat gitu ya. Karena di Gontor sendiri memang hanya mempelajari saja, tapi prinsip akidah itu akan menyesuaikan dengan latar belakang daripada santrinya ya. Kalau mereka yang berasal dari NU pasti akidahnya tetap NU, iya, gitu betul, kan. Kemudian kalau dia Muhammadiyah, akidahnya sesuai dengan yang diajarkan Muhammadiyah dan seterusnya begitu ya. Sehingga mereka belajar di Gontor itu hanya untuk memperluas ilmu pengetahuan. Betul, Pak. Ya, jadi bukan berarti kemudian Gontor itu memiliki satu prinsip akidah yang menggunakan akidah Wahabi, bukan seperti itu. Oke, terima kasih. Nah, kemudian berkaitan dengan yang tadi diutarakan oleh Ustadz Alam ini bagus ya. Jadi apakah salah kemudian kalau kita mempelajari tentang akidah Wahabi gitu ya? Yang memang kita ketahui akidah Wahabi ini kan berbeda Ustadz ya dengan akidah dari ahli sunnah wal jamaah gitu ya, atau dengan ormas NU, Muhammadiyah dan sebagainya. Perbedaannya sangat jelas itu yang berkaitan dengan tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, dan kemudian tauhid asma wa sifat. Memang dalam beberapa hal ini gitu ya, kalau kita satu saja mengambil dari contoh asma wa sifat, tauhid asma wa sifat itu kan menolak takwil ya, menolak takwil. Tapi apakah di Gontor sendiri para santri termasuk Ustadz Alam sendiri ini menolak takwil sebagaimana seperti dalam ayat contoh ya yang menjelaskan tentang yadullah fauqa aydihim? Apakah kemudian menolak takwil sehingga diartikan Allah punya tangan atau seperti apa? Silakan Ustaz. Ya, pada prinsipnya kita di Gontor itu diajarkan berbagai keilmuan Ustaz ya. Ya, salah satunya takwil itu. Kita belajar yang namanya buku Ayatul Ahkam. Ya, itu ayat-ayat tentang hukum. Artinya masalah hukum itu pasti ada takwil, ya kan? Kita akan mentakwil apabila ya ayatnya itu tidak bisa diartikan secara tekstual gitu ya. Ya, secara tekstual ini Pak, contohnya yang seperti Ustaz bilang tadi kan, yadullahu fauqa aydihim. Ya, kalau pemahaman ini kita bawa ya, kalau tidak membawa takwil berarti Allah itu punya tangan dong. Ya kan, seperti halnya tangan manusia. Tapi kita tidak memahami sedemikian rupa. Tapi yang dikatakan yadullah itu bisa ditakwilkan dengan berbagai penafsiran ya. Mungkin kekuasaan Allah gitu ya. Tidak mesti tangan Allah. Itulah yang dikatakan takwil. Kita belajar itu juga di Gontor. Artinya jangan dicas kita itu seolah-olah ya udahlah akidah kamu sesat karena hanya mempelajari kitab Soleh Fauzan. Oke. Nah, berarti pemirsa sudah jelas ya bahwa ini yang disampaikan langsung dari alumninya sendiri ya, alumni pesantren Gontor, dan beliau ini alumni terbaik dan beliau ini memang sangat kompeten dalam dalam keagamaan juga keilmuan umum, terutama bahasa Arab, bahasa Inggrisnya bagus beliau ini. Dan seperti yang tadi disampaikan para pemirsa bahwa di Gontor sendiri itu juga mempelajari takwil seperti di pesantren Derboyo juga sama Ustaz, mempelajari kitab Ayatul Ahkam yang dikarang oleh Syekh Ali As-Sobuni. Jadi memang tafsir Ayatul Ahkam itu adalah kitab di mana membahas tentang tafsir-tafsir hukum yang dalam ayat-ayatnya juga ada pentakwilan dan sebagainya. Jadi dengan adanya bukti semacam ini bahwa sekalipun di pesantren modern Gontor mempelajari akidah
Syekh Soleh Fauzan, tapi para santrinya itu juga diajarkan tentang takwil dan sebagainya. Ini menunjukkan bahwa prinsip Gontor itu mewadahi semua golongan atau berdiri di atas semua golongan, sehingga Gontor sendiri tidak membatasi bahwa pesantren Gontor hanya milik yang ormas NU atau yang milik ormas Muhammadiyah atau milik ormas Persis begitu ya. Antus.